Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, Hyundai Mobil Indonesia, untuk wilayah Yogyakarta atau Hyundai Digital Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk ada di tempat ini kembali untuk memberikan semangat dan support untuk anak-anak yang akan memasuki masa prakering di bulan atau di tahun pertama, bulan-bulan pertama di tahun 2021. Ya, perkenalkan, nama saya Agus Budi, Service Manager dari Hyundai Adisito Yogyakarta. Senang sekali saya bisa berada di sini untuk memberikan support dan semangat bagi anak-anak yang akan memasuki masa prakering. Kali ini kita dalam suasana yang sedikit berbeda dengan beberapa bulan berlalu masa pandemi yang sudah berlalu ini. Tentu memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, dan tentu kita dipaksa dengan begitu cepat untuk berubah, dan kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang baru atau new normal yang baru. Nah, sedikit banyak ini nanti akan juga berpengaruh dengan dunia industri yang mana kalian semua akan segera akan berada di sana, di dunia industri, untuk mengenal lebih dekat dunia industri dan menambah wawasan tentunya, dan akan sangat banyak hal yang akan dipelajari. Tentu banyak hal berharga yang akan kita pelajari di sana. Oke. Untuk tempat prakering mungkin hampir sama di semua dealer yang ada, baik semua brand, entah itu Hyundai, Suzuki, Toyota, Nissan, dan mungkin yang lain sedikit banyak akan sama ya, karena di dunia otomotif ada satu standar yang dipakai untuk pelayanan konsumen. Dan tentu apa yang akan kita pelajari bersama ini akan membantu anak-anak sekalian yang akan memasuki dunia industri masing-masing nanti ya. Tentu akan sangat bermanfaat pengalaman ini untuk menambah rasa percaya diri nanti ketika kalian akan masuk ke dunia kerja ya. Di dunia kerja, apa yang kita pelajari selama ini akan dipraktekkan dengan nyata di sana, dan kita akan langsung berhadapan dengan konsumen, si pemakai jasa kita ataupun produk kita. Nah, itu tentu akan jauh berbeda dengan ketika kita melakukan perbaikan atau praktek di sekolah atau di tempat praktek yang lain. Suasananya akan sangat jauh berbeda karena ada unsur pressure ya, ada unsur tekanan dari konsumen, dari prosedur yang harus kita taati dan banyak hal. Nah, tentu itu akan terlatih waktu demi waktu, dan kita bisa melihat betapa berharganya pembekalan seperti ini bagi teman-teman PKL semuanya, prakering semuanya. Nanti bagaimana harus menempatkan diri dan bersikap di dunia industri ya. Apa yang sebenarnya dari pihak industri inginkan dari anak-anak prakering, khususnya tingkat SMK. Sedikit banyak nanti kita akan bahas ya. Mungkin nanti pertanyaan atau tanya jawab disediakan dalam sesi yang terpisah, dan Bapak Ibu Guru akan bantu menjawab pertanyaan atau hal yang kurang jelas. Dan
mungkin bisa ditanyakan ke kami, nanti bisa melalui email atau WhatsApp. Kita akan sampaikan kembali ke sekolah untuk disampaikan ke kalian semua. Oke, kita langsung saja ke materi yang akan kita sampaikan. Bersabar, ini bukan ujian. Oke. Gambarnya bisa keluar ya. Ya. Jadi dunia industri akan sangat senang sebenarnya untuk menyambut anak-anak prakerin ya, untuk mereka bergabung bersama kita di dunia industri ya. Kenapa? Karena anak-anak prakerin yang usia muda membawa penyegaran atau refreshment di suasana industri itu sendiri, dan ada proses transfer teknologi, transfer pengetahuan di sana. Apa yang didapat di sekolah bisa bermanfaat untuk dunia industri, dan apa yang ada di dunia industri bisa bermanfaat di sekolah ya. Oke. SMK bisa SMK hebat ya, itu slogan yang sudah kita kenal. Ada 3 poin unggulan, 3-4 poin unggulan: siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Nah, tentu poin-poin ini menjadi selling point ya untuk teman-teman dari SMK, khususnya di sini teknik ototronik ya. Teknik ototronik adalah satu area khusus yang lebih ke arah premium dari rumpun otomotif ya. Apalagi dunia perkembangan otomotif sekarang sudah jauh melampaui apa yang pernah kita bayangkan ya. Sekarang kendaraan-kendaraan listrik sudah mulai masuk di pasar Indonesia. Di tahun ini 2021, di akhir 2020 Hyundai memulai untuk memperkenalkan produk elektriknya ke Indonesia dan mendapat sambutan yang sangat bagus dari konsumen Indonesia khususnya. Dan di 2021 ini setidaknya ada 5 brand atau 5 merek yang akan memasukkan unit elektriknya, kendaraan elektriknya ke Indonesia. Dan tentu kompetisi di dunia otomotif khususnya kendaraan listrik akan sangat rapat sekali ya. Dan itu memaksa dunia industri untuk mengkoreksi dan berkompetisi baik dalam harga maupun dalam hal kualitas produk. Nah, lompatan teknologi yang sedemikian hebat ini harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang sanggup mengikuti perkembangan teknologi sedemikian hebat juga. Khususnya tunas-tunas baru yang dipersiapkan, tenaga-tenaga otomotif muda yang dipersiapkan melalui SMK khususnya di ototronik harus sedemikian cepat memadatkan, menguasai materi teknik ototronik yang selama ini disampaikan, misalnya basic otomotif harus sudah di luar kepala ya. Di luar kepala bukan nggak lupa semua ya, di luar kepala artinya itu sudah menjadi fondasi dasar dari teknisi ototronik yang harus sudah sangat dikuasai. Kenapa? Karena ada materi baru, teknologi baru yang harus segera dikuasai dengan materi yang begitu padat dan waktu yang begitu singkat ya. Tapi tidak perlu khawatir karena dunia industri dan tim pabrikan sudah menyediakan semua sarana untuk sumber daya manusia itu bisa sedemikian juga mengikuti kecepatan perubahan teknologi, apalagi dengan dunia digital seperti ini ya. Kayak kita ketemu dalam posisi suasana virtual, tetapi tidak jadi masalah, dan kita mulai membiasakan diri untuk pertemuan virtual, mengingat keadaan juga belum memungkinkan untuk kita melakukan tatap muka.
tapi kita bisa melakukan banyak cara untuk belajar, mencari pengetahuan dan belajar. Oke? Ya, teknisi ototronik. Ya, teknisi artinya ahli teknik. Artinya kalian semua adalah ahli teknik, ahlinya ahli, core of the core. Ya, teknisi atau ahli teknik. Artinya ahli sendiri adalah orang yang mahir atau paham sekali dalam suatu ilmu. Nah, dua kata ini, teknisi dan ahli, harus menjadi tanda bagi kita, teknisi otomotif. Ya, kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah layak untuk disebut sebagai ahli teknik, gitu ya, ahli, mahir atau paham sekali teknik ototroniknya. Apakah kita paham dan mahir sekali tentang ototronik? Ya, kalau memang itu program studi atau teknik ototronik yang ingin kita kuasai, ya. Dan yang satu lagi adalah istilah montir. Ya, montir juga semacam teknisi juga, orang yang bekerjanya memasang, memperbaiki dan sebagainya mesin kendaraan bermotor dan berbagai macam hal yang rusak. Nah, bedanya apa? Montir lebih bukan kita berkata bahwa montir tidak ada yang pintar. Oh iya, kita akui montir lama, bapak-bapak montir yang lama itu mereka jago-jago, ya, bahkan bisa lebih pintar, lebih cakap daripada teknisi-teknisi yang sekolah. Bagaimana mungkin? Ya, karena mereka dibentuk dengan pengalaman, dibentuk dengan jam terbang yang panjang, jam terbang yang tinggi, ya. Sementara teknisi-teknisi dari sekolah belum memiliki cukup banyak waktu untuk menguasai jam terbang di lapangan, ya. Jadi bapak-bapak montir yang lama dulu, bagaimana mereka bisa begitu pintar tanpa sekolah? Sebenarnya mereka sekolah, tetapi sekolah mereka atau media mereka pada masa itu berbeda dengan media sekolah pada masa kita sekarang ini. Nah, kalau pada masa itu mereka malas untuk belajar, tentu mereka juga akan menjadi montir-montir yang tidak capable atau montir-montir yang tidak pintar, gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak montir lama itu mereka juga tekun untuk belajar, mereka akan menjadi montir yang berpengalaman, ya, lebih canggih bahkan, ya. Dengan alat yang sederhana mereka bisa sedemikian canggih dan cakapnya untuk mengerjakan banyak hal di otomotif, ya. Oke, berikutnya. Nah, dari dua gambar ini, ya, ini sebelah kiri adalah kemudian kalian bisa lihat, ya, mobil didongkrak, kemudian tidak ada jack stand, teknisi masuk ke kolong tanpa pengaman, dan kalian bisa lihat bagaimana kotornya tempat lingkungan kerja, alat-alat berserakan di lantai, barang-barang berserakan di lantai. Nah, sementara yang sebelah kanan, dan kita bisa lihat sama-sama mereka mengerjakan mobil, kendaraan, dan diangkat, ya. Mereka pakai jack stand, lihat lingkungan kerjanya bersih, pakaian kerjanya bersih, ya, peralatannya rapi, tidak ada yang berceceran. Kalian sudah bisa mulai membedakan dua kelompok teknisi, ya, dua kelompok teknisi ini. Nah, kira-kira kalian ada dalam posisi yang mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, montir lebih ke arah sebelah kiri. Kalau teknisi lebih ke arah sebelah kanan. Kenapa? Karena teknisi adalah montir yang berpendidikan. Ya. Apa yang membedakan, materi apa yang membedakan montir yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Kalian bisa sedikit ada bayangan dari gambar ini, ya. Oke. Nah, di dunia industri ada 3 poin penting yang harus kalian kenal, ya, yang mungkin selama ini belum begitu efektif, ya, disampaikan di sekolah mungkin. Tentu saya berharap kalian sudah familiar dengan hal ini, ya, tentang keselamatan kerja, ya,
Apa itu keselamatan kerja? Ya, ada 3 poin utama dalam keselamatan kerja yang harus diperhatikan oleh semua teknisi sebelum mereka melakukan perbaikan dan selama mereka berada di lokasi industri atau di lokasi perbaikan. Yang pertama adalah keselamatan teknisi, ya, kedua keselamatan kendaraan, dan ketiga adalah keselamatan peralatan. Ya, keselamatan teknisi adalah nomor 1. Ya, harus diperhatikan keselamatan teknisi nomor 1. Apa itu keselamatan teknisi? Peralatan apa saja yang melingkupi peralatan teknisi atau keselamatan teknisi? Ya, ada helm, ya, ada Google Glass atau kaca mata pelindung mata, kemudian gear pack atau uniform yang pasti, dan tentu desain dari uniform itu sudah disesuaikan dengan ruang lingkup kerja dari teknisi, ya. Tidak ada gesper, tidak ada resleting yang terbuka, ya. Kenapa? Karena ketika teknisi itu bersinggungan dengan bodi kendaraan, bagian-bagian yang keras itu bisa memberikan goresan di bodi kendaraan. Jadi akan merusak cat kendaraan, ya. Tentu akan masalah yang besar itu nanti ketika di dunia industri. Konsumen akan komplain, perusahaan akan keluar banyak biaya untuk menyelesaikan goresan tersebut, ya. Keselamatan teknisi, sepatu safety shoe, safety shoe juga penting, ya, sangat penting safety shoe. Kenapa? Karena bagian dari ujung safety shoe itu dilengkapi dengan besi pelindung dari jari kaki, ya. Seringkali teknisi ada benda-benda yang di luar kendali kita itu jatuh dari bagian atas. Perlindungan untuk kaki, safety shoe menjadi hal yang sangat penting, dan safety shoe itu memiliki daya cengkram di lantai yang licin sangat kuat, ya. Kalau non safety shoe, sepatu itu tidak akan mencengkeram lantai kerja sedemikian kuat, jadi ada kemungkinan untuk tergelincir, ya. Jadi hal pertama yang harus diperhatikan tentang keselamatan adalah keselamatan teknisi. Ya, perhatikan dulu wearing, appearance, atau apa yang kita pakai sebelum masuk ke dunia kerja. Nah, itu harus dipastikan aman, ya. Perlukah kita pakai Google Glass, pakai sarung tangan, ya. Ya, tidak perlu pakai APD, ya, tidak perlu pakai APD. Ini kita menghadapi kendaraan atau mobil, ya, bukan menghadapi virus, ya. Walaupun kita menyesuaikan diri dengan keadaan, masker perlu. Sekarang dengan situasi pandemi ini termasuk keselamatan teknisi, ya. Masker itu menjadi hal yang sangat penting, ya. Jangan sampai terabaikan. Jadi kita mengerjakan kerusakan kendaraan, tetapi kita tidak boleh mengabaikan keselamatan teknisi, ya. Keselamatan teknisi nggak boleh diabaikan, harus nomor 1 dulu. Misalnya dalam kasus terjadi kebakaran waktu perbaikan mobil, apa yang harus diselamatkan pertama kali? Nah, ini penting, keselamatan teknisi nomor 1, keselamatan kendaraan nomor 2, keselamatan peralatan nomor 3, ya. Jangan selamatin, kuncinya harus diselamatin, ya, tapi teknisinya terbakar, akhirnya masuk rumah sakit. Nah, ini namanya keselamatan kerjanya tidak berfungsi dengan baik. Jadi nomor 1 adalah keselamatan teknisi. Tapi juga jangan begini, wah kebakaran, wah ini teknisi harus diselamatin, wah teknisinya harus minggir dulu, kendaraannya biar terbakar habis. Nah, tidak demikian juga. Ingat, ada 3 poin, ya. Keselamatan teknisi, oke, teknisi sudah oke, sekarang kita selamatin kendaraannya, apa yang bisa kita lakukan, ya. Misalnya pemadam kebakaran dan sebagainya, atau apa, ya. Nah, 3 poin utama yang disusun ini bisa memberikan panduan bagi kalian semua dalam hal keselamatan kerja di dunia industri, ya. Yang kedua, keselamatan kendaraan. Ya, keselamatan kendaraan apa? Ada fender cover untuk menutupi bodi kanan kiri kendaraan, steering cover untuk melindungi roda setir, seat cover untuk melindungi jok, gitu, ya. Dan floor mat untuk lantainya. Jadi kendaraan waktu diserahkan ke konsumen tetap dalam kondisi bersih. Ya, kalau kalian praktek di sekolah kan nggak ada yang mempermasalahkan. Kotor ditinggal pulang, ya nggak ada masalah karena bisa dipakai untuk praktek.
Tapi kalau di dunia industri, konsumen bisa marah besar gitu ya kalau diserahkan kendaraan diserahkan dalam kondisi jangankan belepotan ya, ada satu noda oli saja bisa jadi masalah yang sangat besar ya. Hanya itu keselamatan kendaraan itu hal yang nomor 2. Nomor 3 adalah keselamatan peralatan ya, peralatan yang kita pakai ya, peralatan kunci pas, kunci ring, kunci shock, semuanya setelah selesai harus dikembalikan ke cabinnya, cek lengkap, hitung lengkap ya. Kebersihannya juga jangan sampai apa besok mau pakai dipegang kuncinya, waduh oli semua, wah itu rasanya nggak enak sekali. Waktu mau servis pegang alatnya kelumuran oli, wah itu rasanya itu sudah enggak. Tapi kalau alatnya bersih dan kering, waktu dibuka mau kerja, wah itu pegangnya bikin semangat, bongkar apa klep, ganti sensor apa, itu akan sangat menyenangkan. Itu keselamatan peralatan. Jadi keselamatan teknisi, keselamatan kendaraan, dan keselamatan peralatan. Ya, jadi kan ini budaya sebenarnya nggak harus di tempat atau di dunia industri ya, di sekolah pun harus mulai dibiasakan. Kenapa? Karena kebiasaan kalau kita melakukan hal berulang-ulang ya, misalnya tertib, kita akan memiliki kebiasaan tertib gitu. Tapi kalau tidak pernah mencoba diri untuk tertib ya, rawat alat, pakai wearpad yang rapi, pakai peralatan kerja, nah itu harus dibiasakan, harus dilakukan berulang-ulang dulu untuk menjadi kebiasaan. Nah, jika kebiasaan itu dilakukan berulang-ulang akan menjadi karakter. Nah, kalau sudah menjadi karakter ini sudah dengan sendirinya, artinya bahkan tanpa sadar pun kita sudah sudah terbiasa dengan hal itu. Wah, itu yang kita ya. Jadi jangan berharap kita memiliki karakter yang menjunjung tinggi keselamatan kerja tanpa dimulai dengan membiasakan kebiasaan atau hal-hal tertib yang dari kecil itu satu persatu. Ya, itu bisa dimulai di rumah dan di sekolah, memperhatikan hal keselamatan kerja. Untuk apa? Supaya menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa menjadi karakter yang sama. Tadi kan ada unggul, santun, itu semua karakter. Ya, dan dibentuk dari mana? Dibentuk dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu adalah hal-hal yang dilakukan berulang-ulang. Ya, jadi kita nggak bisa santun kalau tidak membiasakan diri santun. Ya, begitu. Oke. Ya, yang berikutnya ya ini kita masuk santun ya. Ini kan poin unggulan dari SMK ya, santun, mandiri, kreatif. Santun, mandiri, dan kreatif. Santun berkaitan dengan tata krama ya, tentu semua orang akan sangat senang dengan sikap yang santun ya. Nggak ada orang yang nggak senang dengan sikap santun. Sikap santun itu sikap tahu menghormati, pandai menempatkan diri, misalnya di dunia industri. Jadi dunia industri itu kan kumpul banyak orang, ya, banyak orang dengan bermacam-macam karakter. Nah, pandailah di situ menempatkan diri. Kita bisa amati dulu, ya, oh ini bapak ini sikapnya seperti itu formalnya sikapnya seperti itu kepala bengkelnya sikapnya seperti itu. Teknisi aja mungkin bisa berbeda-beda. Teknisi A itu misalnya sikapnya seperti itu, dia kebiasaannya seperti itu, yang C kebiasaannya seperti itu. Nah, kita mesti pandai-pandai menempatkan diri. Misalnya gini, teknisi A, nah itu orangnya suka bergurau, santai, ya, gitu. Tapi teknisi B itu orangnya serius, nggak mau bergurau. Ya. Nggak ada yang salah dua-duanya karena itu karakter masing-masing. Nah, ketika kalian dipartnerkan atau diperbantukan untuk teknisi-teknisi yang seperti itu, maka pandai-pandailah menempatkan diri. Yang nggak harus jadi seperti mereka, tapi bisa menyesuaikan diri. Supaya apa? Supaya proses kerjanya bisa baik, ya. Santun, tata krama, mandiri penuh tanggung jawab. Ya, satu teknisi mempunyai tanggung jawab pekerjaan satu unit. Biasanya anak-anak prakerin akan diperbantukan di satu teknisi itu. Satu teknisi mungkin bisa dibantu satu anak PKL atau dua anak PKL, yang tergantung keadaan. Nah, kita tidak perlu memilih-milih pekerjaan, mana yang gampang, mana yang susah, mana yang kotor, mana yang berat. Ya. Kenapa? Karena kita mesti siap dengan semua jenis pekerjaan. Ya, tidak ada masalah dengan hal itu. Ya.
di job manapun ditempatkan harus kita terima dengan penuh tanggung jawab. Masa Pak PKL suruh nyuci mobil, wow, apa yang salah dengan nyuci mobil ya? Nyuci mobil kalau belum pernah nyuci juga nggak bisa nyuci ya, jangan salah. Nyuci mobil itu ada aturannya ya. Kalau kita salah pakai bahan, catnya bisa rusak. Kalau kita terlambat mengguyur air setelah dikena sabun, catnya bisa belang ya. Itu diperlukan pelajaran khusus itu untuk mencuci mobil ya. Dan kita akan sangat mendapat pelajaran yang berharga ketika kita mau dengan tekun bertanya dan melakukan hal itu ya. Ikuti saja apa yang dunia kerja inginkan ya. Misalnya nih, suruh nyapu Pak, masa PKL suruh nyapu, tidak ada yang salah dengan menyapu. It's okay, nggak apa-apa, kita sapu yang paling bersih. Cuci Pak, ini apa Pak? Cucilah yang paling bersih. Kalau tidak tahu bertanya ya, bertanyalah. Pekerjaan-pekerjaan kecil itu yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab pasti ditandai ya. Siapapun yang memberikan tugas kepada kita dan kita melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab yang terbaik, orang akan menandai, oh ini teknisi ini pekerjaannya bagus. Nah, jika satu pekerjaan kecil kita lakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, Anda layak untuk diberikan tanggung jawab pekerjaan tahap berikutnya yang mungkin bisa lebih sedikit meningkat dari pekerjaan itu, karena dia nyapunya bersih sekali ya. Karena kebersihannya, coba kasih kepercayaan dia untuk membersihkan mobil ya, misalnya. Bersihkan mobil kan tidak bisa sembarang orang ya. Kenapa? Karena kalau tidak bersih malah bisa kotor semua, kalau nggak hati-hati bisa rusak semua ya. Dan pecah itulah, yang gores ini itulah, itu loh, si dia itu bersih tuh, kalau membersihkan apa-apa bersihkan. Dari tahapan itu ya akan membawa kita kepada tahapan-tahapan pekerjaan yang semakin meningkat. Itu yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab. Bagian kecil, mengatur peralatan KT setelah pekerjaan selesai. Oh, ini kayaknya mungkin nggak banyak yang suka ya. Tapi bagi seorang teknisi itu hal yang sangat istimewa ya, memiliki satu peralatan kerja yang rapi dan bersih, punya sendiri dan merawatnya awet lagi, itu bagi seorang teknisi kebanggaan ya. Kapan kita mau pakai itu langsung bisa kita pakai ya. Itu sebuah kebanggaan dan kalau di dunia industri, peralatan yang dipercayakan kepada teknisi itu ada reportnya ya, ada reportnya. Setiap tahun kita lakukan pemeriksaan ya. Siapa saja yang hilang alatnya, siapa yang masih lengkap, dan kita akan berikan alat pengganti itu dengan catatan ya dibebankan kepada teknisi. Kalau teknisinya teledor, banyak alat yang hilang, oh ya, berapa banyak nanti alat yang akan kita ganti ya. Nah, itulah pentingnya mandiri atau penuh tanggung jawab ya, penuh tanggung jawab. Jadi apapun pekerjaan yang diberikan dipercayakan kepada kita, lakukan dengan sepenuh hati. Tunjukkan bahwa kita sanggup dan mampu melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, yang ketiga adalah kreatif atau proaktif. Proaktif itu maksudnya jangan nunggu. Kalau kalian melihat sesuatu itu baik untuk dikerjakan, lakukan. Jangan menunggu perintah gitu. Misalnya gini, wah itu kuncinya kotor. Kalau menurut kalian bagus untuk dibersihkan, bersihkan. Ya, tidak perlu menunggu. Wah lantainya kotor. Kalau menurut kalian lebih bagus untuk disapu dan dibersihkan, bersihkan. Ya. Perusahaan manapun, ya perusahaan manapun, dunia industri manapun, ini langka ya. Ya, sangat langka orang-orang yang proaktif seperti itu sangat langka sekarang ini. Kenapa? Karena dengan segala sesuatu yang penuh dengan perhitungan uang, ya, banyak orang akhirnya mau melakukan segala sesuatunya asal ada uangnya. Ya. Kalau tidak ada pasti tidak akan dikerjakan. Tetapi ingat bahwa kebiasaan itu hal yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi karakter. Nah, tanpa sadar 5-10 tahun kita bekerja
apa yang keseharian kita lakukan itu akan menjadi karakter. Jadi 10 tahun nanti, setelah 10 tahun dari sekarang, ya, karakter kalian itu ditentukan dari apa yang kalian lakukan hari ini, kebiasaan apa saja yang kalian lakukan hari ini. Nah, itu membentuk kalian 10 tahun yang akan jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, itu sulit untuk dirubah. Kalau karakternya bagus, wah hebat, ya, sulit untuk dirubah dong. Dengan situasi keadaan apapun, dia tetap santun, dia tetap tanggung jawab, dia tetap proaktif, bagus. Tapi kalau kebiasaannya sudah seenaknya sendiri, tuh karakternya udah jadi seenaknya sendiri, oh susah itu mau dirubah. Mau berapa tahun? 20 tahun nggak ada yang bisa rubah. Itu harus dari dirinya sendiri, dan itu hanya bisa dirubah dengan membiasakan hal-hal yang baik di kehidupan. Oh, itu perjalanan yang panjang itu. Makanya kalian masih fresh, masih di SMK ini masih fresh, bahkan mau mulai masuk di dunia industri. Nah, biasakan hal-hal yang baik, ya, biasakan sikap-sikap yang baik, itu menjadi karakter nanti dengan sendirinya. Kalau jadi teknisi, kalian akan jadi teknisi yang santun, penuh tanggung jawab, proaktif. Nah, itu teknisi yang unggulan. Kalaupun kalian tidak ada di dunia industri, nah, akan sudah siap di dunia wirausaha sendiri, punya bengkel sendiri. Coba kalau kalian jadi owner, pemilik bengkel sendiri, kalian kan tidak akan mungkin melakukan semua pekerjaan itu sendiri. Kalian pasti akan melakukan rekrutmen karyawan dan rekrutmen teknisi. Nah, teknisi seperti apa yang akan kalian rekrut? Pasti akan mencari teknisi yang sama kriterianya, yang santun, penuh tanggung jawab, dan proaktif. Sama, semua orang ternyata memilih hal itu, entah di dunia industri dan bahkan diri kalian sendiri kalau nanti kalian jadi pemilik dari bengkel sendiri. Jadi tidak ada yang salah dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang baik ini. Ya. Mulai biasakan diri dengan sikap-sikap yang baik. Ya, oke. Berikutnya, nah sekarang sudah siap untuk menyambut era baru dari dunia industri. Ya, karena kalian di dunia elektronik, kalian perlu tahu bahwa dunia ototronik sekarang sudah memasuki zaman baru kendaraan listrik, ya, yang dulu masih di angan-angan, sekarang sudah menjadi atau sudah ada di sekeliling kita. Bahkan bapak-bapak guru sekalian kemarin sudah melakukan test drive kendaraannya sendiri. Nah, coba tanya, gimana Pak? Bagus nggak kendaraan listrik? Kalian bisa tanya. Mereka mempraktekkan bagaimana proses chargingnya, bagaimana instrumen panelnya, dan bagaimana pengendaraannya. Sudah sangat layak untuk dipakai keseharian kita, dan itu pelan tapi pasti akan menggantikan seluruh moda transportasi nanti ke depan, ya. Bahkan di Hyundai sendiri kita menargetkan 2030 sudah bisa memproduksi kendaraan itu di Indonesia, ya, di Indonesia. Selama ini kita import full kendaraan itu dari Korea. Kalau kita bisa memproduksi itu sendiri di Indonesia, maka harganya akan bisa lebih murah, dan tentu populasinya akan jauh lebih banyak. Di tempat kita populasi kendaraan listrik akan jauh lebih banyak, dan mau tidak mau membutuhkan teknisi ototronik, ya, khususnya kendaraan listrik. Itu kalian semua, ya, maka sudah siapkah kalian semua dengan hal itu? Ya, mulai siapkan diri dan biasakan diri. Nah, tentu kendaraan listrik ini penanganannya jauh lebih tingkat keamanannya jauh lebih tinggi daripada kendaraan konvensional yang sebelumnya. Maka itulah diperlukan teknisi otomotif ototronik yang kualitasnya tinggi, ya. Keselamatan kerja itu benar-benar nomor 1, ya. Nah, ini tegangan yang dipakai 360 volt. Kalau keselamatan teknisi diabaikan, keselamatan kendaraan diabaikan, kalian bisa bayangkan pernah pegang tegangan 360 volt, ya, bisa dicoba nanti, ya. Ini resikonya sudah nyawa, gitu. Itu pentingnya keselamatan kerja, yang kan jadi kita bahas di poin yang pertama untuk masuk ke poin berikutnya. Nah, dengan perkembangan teknologi ini, semua orang merasa wow, gitu ya, ini sudah zaman digital, sudah zaman listrik, bahkan kendaraan listrik sebentar lagi otonomus, nggak pakai sopir, nggak ada sopirannya. Kenapa? Cukup klik GPS, sudah mau kemana, mobilnya sudah ngantar dia sampai ke tempat tujuan. Tidak ada yang heran dengan itu. Semua teknologinya sudah ada, dan sudah ada beberapa yang
bahkan beberapa brand Hyundai sendiri juga punya kendaraan otonomusnya ya, dari Tesla juga ada, Hyundai ada. Naik pelan tapi pasti semuanya akan bergerak ke sana. Kenapa? Karena itu improvement dari teknologi, perbaikan, mengalami perbaikan terus menerus ya. Oke, jadi itu ada beberapa model kendaraan listrik ya, kalian bisa lihat di gambar itu. Jadi nggak ngisi bensin lagi kalau kendaraan listrik, ya colok listrik aja. Terus stasiun-stasiun pengisi listrik sudah mulai dibangun pemerintah di beberapa titik ya, dan akan diperbanyak. Di hotel-hotel sudah mulai ada, kita sudah mulai pasang di beberapa hotel, sementara pemerintah sudah mulai pasang di ruas tol Jakarta sampai Bali, ada 6-8 titik kalau tidak salah ya. Jadi mobil listrik sudah bisa mengantar konsumen dari Jakarta sampai Bali ya. Oke. Nah, ini jenis mesin yang dipakai. Kalau biasanya mesin bensin ya, berapa cc mesinnya gitu. Pertanyaannya, mesinnya berapa cc ya? Mesin inline atau konfigurasi V ya. Tapi kalau mesin listrik ya bukan cc, tapi berapa kapasitas motornya. Nah, motornya berapa kW ya? 100 kW, 20 kW, 60 kW. Nah, itu yang membedakan kendaraan listrik dengan mobil konvensional. Ya harusnya penasaran ya, pasti kalian penasaran. Ya, nanti kalau tujuan listrik, kalian sudah bisa melihat unit aslinya ya, unit aslinya dulu bisa merasakan, dan bisa merasakan bagaimana unit asli kendaraan listrik ya. Kalau sekarang mungkin masih dengan, tapi saya kemarin disayangkan sudah ada ya prototipenya, itu sudah ada ya, prototipenya sudah ada, sudah mungkin sedikit familiar ya, khusus disayangkan sedikit familiar ya, yang masih mengalami improvement ya, perbaikan, tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, ada, kalau di Hyundai kita punya Kona elektrik dan Ioniq elektrik ya, kalian bisa lihat di situ. Nah, ini nggak saya full screen ya, karena kalau di full screen tuh screen saya agak, memorinya agak tipis, jadi nanti terganggu penampilannya. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Ya, ada Kona elektrik ya. Kona elektrik itu yang bawah sebelah kiri itu baterai, jadi tempat tangki bahan bakar itu dilepas diganti dengan baterai. Baterainya sebesar itu ya, posisinya di bawah jok itu, dan itu membantu daya cengkram kendaraan, jadi kestabilan kendaraan pada kecepatan tinggi ya. Bobot baterai itu membantu kestabilan pengendaraan pada kecepatan tinggi. Nah, sebelah kanan itu mesinnya demikian ringkas. Olinya cuma 1 liter ya, 1 liter diganti 1 tahun sekali. So, jadi sudah mulai berkurang ya pekerjaan ganti oli ya. Tentu akan banyak pekerjaan bengkel yang berubah dan berkurang, hanya menyesuaikan diri, dan kelihatannya sudah tidak perlu berkotor-kotor lagi teknisi ototronik nantinya ya. Kenapa? Semua bisa pakai computerized ya, semua bisa pakai computerized. Dan model gantinya AC itu ganti komplit. Jadi kalau memang ada problem di motor atau di engine-nya, tinggal kita lepas motor atau engine-nya dan kita pasangkan, kita gantikan gitu ya, lebih simpel. Tapi ingat, keselamatannya jauh melebihi dari pekerjaan kendaraan biasa. Itu yang kalian mesti paham, kalian mesti ingat. Jadi mulai membiasakan diri dengan keselamatan kerja ya, pakaian kerja, sarung tangan, safety shoe, kemudian kacamata ya. Nanti untuk pekerjaan kendaraan listrik ada SST khusus. Dan tentu kalau di dunia industri tidak semua teknisi boleh menghandle atau memperbaiki kendaraan listrik, hanya teknisi yang qualified. Kita ada periodic test ya, periodic paper test untuk menguji dari semua teknisi itu siapa-siapa yang layak untuk menangani kendaraan listrik ya. Kenapa? Selain materi dari kendaraan listrik itu sendiri yang cukup rumit,
dibutuhkan teknisi yang disiplin tentang keselamatan kerja. Ini yang penting. Ya buat apa pengerjaan kendaraannya beres, teknisinya tewas di tempat karena kesetrum, kan nggak lucu ya. Padahal keselamatan teknisi itu nomor satu, ya, keselamatan kendaraan dan tentunya keselamatan peralatan ya. Nah, tuntutan dari perkembangan teknologi mobil listrik ini harus diimbangi dengan kemampuan teknisi yang mumpuni, disiplin teknisi yang tinggi, bahkan sangat tinggi ya, karena nyawa resikonya ya, nyawa resikonya. Sebenarnya nggak harus di mobil listrik ini. Kalau kalian nanti di tempat industri manapun ya, nomor satu ya, kalian tidak boleh lupa adalah keselamatan ini ya, keselamatan ini, perhatian kebersihan, keselamatan ini nomor satu ya. Jadi jangan berusaha-berusuh gitu. Dunia industri pengen bongkar gitu ya. Kalau tidak suruh bongkar itu, kalau PKL atau penanda nggak bongkar itu rasanya kurang Pak. Jangan salah, ada banyak hal yang bisa kita pelajari di dunia industri dan semuanya itu tidak selalu melulu dengan bongkar-membongkar. Ya, di sana ada manajemen yang bisa kita pelajari dan ada faktor-faktor lain yang tadi sudah kita bahas, banyak yang bisa kita pelajari. Semuanya itu hal yang sangat berharga, ilmu yang sangat berharga. Jadi layak untuk dipelajari dan layak untuk dikuasai. Kita tidak bisa, jangan sampai kita memilih ini saya suka yang ini saja. Jangan-jangan yang tidak kamu sukai itu yang sangat penting nantinya. Nah, gitu. Jadi kita harus melakukan semuanya, semua pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, ini untuk gambaran saja untuk kendaraan listrik, kita singgung sebentar supaya kalian ada ketertarikan gitu ya. Saya ingin membangkitkan ketertarikan kalian semua bahwa zaman ini zaman kalian ya. Ototronik itu pas sekali ya, kalian teknisi ototronik itu pas sekali ya, untuk zaman ini kalian dipersiapkan ya. Lihat itu kendaraannya sudah seperti itu ya, itu ada battery pack itu, lihat safety peralatan keamanannya tuh ya, mereka pakai sarung tangan karet ya, untuk melindungi dari tekanan tinggi ya, itu tekanannya 360 volt DC ya, 360 volt DC itu kalau bocor medan magnetnya sudah bahkan orang-orang dengan perlengkapan peralatan jantung tidak boleh mendekat ya. Kenapa? Karena medan magnetnya itu sanggup mengganggu peralatan-peralatan yang terpasang di tubuhnya itu ya, itu perlu diperhatikan. Jadi peralatan-peralatan pendukung lainnya nanti sudah tentu akan berbeda ya. Kalau pekerjaan mekanis masih sama lah, dongkrak, kunci dan sebagainya itu masih sama, tapi peralatan pendukung teknologi ini bukan hanya mahal dan sangat banyak ya. Osiloskop itu sudah ya, semua siapa yang belum tahu osiloskop ya, osiloskop harus sangat dikuasai ya. Basic ototronik itu peralatannya osiloskop ya, itu sudah di atas AVO itu. Nah, kalau AVO aja belum menguasai, wah gimana ya. Osiloskop harus dikuasai ya, harus di luar kepala. Osiloskop itu sangat penting ya. Nah, yang belum tahu osiloskop dan belum paham osiloskop nanti tanya Pak Guru, nah, gimana belajar osiloskop ya, dasar osiloskop harus dikuasai ya. Scanner itu hanya kesimpulan dari hasil pengukuran osiloskop ya, dibikin simpel supaya ditunjukkan ke teknisi ya gitu. Kalau teknisi ngecek satu-satu pakai osiloskop ya lama, kesimpulannya ya ada di scanner itu sudah dibikinkan rumusannya. Tetapi dasar mereka semuanya, dasar analisa dari scanner itu sebenarnya adalah osiloskop yang dikemas oleh pabrik sedemikian rupa menjadi diagnostik tool. Nah, tapi suatu saat diagnostik itu tidak mampu menandingi osiloskop, terutama dalam hal problem solving atau pemecahan masalah. Nah, dalam pemecahan masalah kasus elektrik, senjata pamungkas teknisi ototronik adalah osiloskop ya. Jadikan kesayangan itu osiloskop ya, mulai belajar mencintai osiloskopnya ya, dijadikan partner gitu ya osiloskop ya. Bagus untuk menguasai osiloskop itu nanti akan sangat diperlukan ya. Oke. Ya, kelihatannya itu yang bisa kita sampaikan hari ini, dan teman-teman yang akan memasuki dunia industri sebentar lagi, saya sampaikan
selamat datang di dunia industri. Ketika nanti kalian hari pertama ada di sana, ya, menempatkan diri di dunia industri, tidak perlu terburu-buru, ya. Kita dunia industri sangat malu dengan kehadiran personil baru di dunia industri, dan kita masih menganggap kalian masih sangat fresh, gitu. Artinya tidak harus datang langsung bongkar-bongkar, jangan, ya. Tidak harus datang langsung bongkar-bongkar. Dan kita sangat memaklumi hal itu, ya. Datang di dunia industri hari pertama itu pasti ada briefing, ya. Kalau tidak ada briefing, kalian boleh bertanya, ya Pak, jam kerja berapa, aturannya apa, itu. Ya, kalau di Hyundai hari pertama dalam langsung di briefing, langsung dikasih tahu semuanya, ya, supaya Pak, supaya membiasakan diri dulu dengan pola kerja dari teman-teman yang ada di Hyundai. Nah, saya rasa tempat lain juga sama, ya. Kalau tidak ada, kalian bisa bertanya dulu mana hal-hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau memang tidak ada, kalian bisa melakukan observasi, pengamatan. Oh, misalnya karyawan itu datang absen di sana, terus taruh seragam di sana, habis itu ganti baju, terus dia duduk di sana. Nah, itu bisa ditiru, ya. Itu bisa mengamati, pakai pengamatan, pakai observasi, ya. Jadi jangan langsung datang dan Pak ambil kunci bongkar mobil, lah. Nah, semua kendaraan perbaikan di bengkel itu sudah ada prosedurnya, ya, sudah ada prosedurnya, dan tidak semua orang bisa langsung melakukan perbaikan. Itu ada orang-orang yang sudah ditunjuk, ya. Kendaraan masuk pertama kali akan diterima service advisor, di situ akan dibikinkan perintah kerja, jadi semua keluhan customer akan dicatat. Ya, dari keluhan itu akan disimpulkan jenis pekerjaan apa yang bisa dilakukan di bengkel. Nah, perintah kerja itu akan dimintakan tanda tangan ke konsumen. Setelah konsumen ditandatangani, setuju, konsumen akan menuju ke ruang tunggu dan kendaraan akan diserahkan ke teknisi untuk dikerjakan. Yang selama pengerjaan dikerjakan dengan sangat hati-hati, dengan sangat terapi, dan menjunjung tinggi keselamatan. Ya, jangan sampai nanti jadi return job atau balik lagi, besok balik lagi, wah itu poinnya berkurang. Dan setelah kendaraan selesai dicuci, dibersihkan, baru diserahkan kembali ke konsumen, ya. Jadi ada alur perbaikan di setiap bengkel itu. Kalian bisa amati minggu pertama itu saat yang tepat untuk mengobservasi, untuk mengamati, lihat alur kendaraannya seperti apa. Oh, terima di sana, kirim ke sana, cuci di sana, bersihkan di sini, bayar akhir di sana. Nah, itu juga ilmu, ya, supaya apa? Supaya nanti kalau kalian punya wirausaha atau bengkel sendiri, kalian sudah bisa tahu penerimaan di sana, ruang tunggu di sana, gitu, ya, perbaikan di sana, teknisi di sana, cuci tangan di sana. Nah, apalagi di pandemi ini cuci tangan, ya, atau protokol kesehatannya harus diperhatikan, sangat diperhatikan. Apalagi kalian jarang dari luar, kalau masuk ke wilayah industri pasti akan sangat ketat untuk pertamanya, ya. Bahkan saya nggak tahu apakah perlu rapid test dan sebagainya. Bisa saja, masker sudah pasti, ya. Jadi harus mulai membiasakan diri. Ya, bagaimanapun itu perkembangan zaman dan perkembangan teknologi sampai hari ini, yang mau tidak mau, karena kita ada di dalam bagian dari perkembangan dunia elektronik, maka kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri dan siap dengan perubahan yang ada. Dan ketika sudah ada di dunia industri, itu bukan berarti sudah belajar sudah selesai, justru belajar baru dimulai, ya. 3 tahun itu mempersiapkan diri kalian untuk siap berada di dunia kerja. Itu hari pertama di dunia kerja itu belajar, proses belajarnya baru dimulai, ya. Jadi baru dimulai. Kenapa? Karena setiap secara periodik, ya, 1 tahun sekali, 1 semester sekali, semua teknisi akan mengupgrade teknologi. Jadi mereka harus mengikuti training, paper test, sertifikasi, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi tidak ada istilah selesai untuk belajar. Jadi yang sudah mulai bosan belajar di SMK, yang 3 tahun sudah mulai belajar, 2 tahun sudah mulai belajar. Nah, ini masuk dunia industri mulai baru start belajar lagi. Gimana? Ya, proses belajarnya terus menerus, ya, proses belajarnya terus, hanya materinya berbeda, ya. Oke, kelihatannya hanya itu yang sementara bisa saya sampaikan buat kalian. Tetap semangat nanti memasuki dunia kerja, ya, jangan
minder, tidak perlu minder ya. Tentu boleh bertanya ya, pastikan bertanya, jangan kalau ada yang ragu, ada yang tidak tahu, jangan dipendam, bertanyalah ya, sesuai kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Bertanyalah siapa yang ada di situ ya, bisa foreman-nya, kepala bengkelnya, tanyakan apa yang kalian kurang jelas. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya, dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan materi pembekalan praker ini kepada anak-anak, dan semoga kita ketemu kembali dengan suasana yang jauh lebih baik dari hari ini. Oke, salam sehat semuanya. Terima kasih.